Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel kita yaitu Bad Guy Channel. Pada video kali ini kita akan coba mereview mesin tetas telur yang kemarin saya coba-coba buat sendiri ya kawan-kawan. Mungkin bagi kawan-kawan yang ingin mencoba buat bisa melihatlah atau menyamakan kira-kira apa-apa aja komponen atau alat-alat yang digunakan pada mesin tetas telur yang saya buat ya kawan-kawan. Mungkin langsung saja kita cek kawan-kawan, yuk. Jadi kawan-kawan, mesin tetas telur yang saya buat kemarin ini dia sudah yang berbentuk full otomatis kawan-kawan, dimana dikatakan full otomatis tidak perlu membalik telur secara manual lagi, ataupun suhunya sudah, kalau sudah sesuai batas maksimumnya akan lampunya mati supaya hangatnya tidak bertambah, dan kalau misalnya suhunya sudah sesuai batas minimum yang ditentukan maka nanti lampunya atau sumber panasnya akan hidup kembali kawan-kawan. Jadi mesin tetas telur yang saya buat ini dia berkapasitas 200 kawan-kawan. Mungkin langsung saja kita lihat ya kawan-kawan apa saja yang ada di dalam. Oke, itu dia kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan bisa lihat dia ada 3 tingkat. Itu tingkatan yang pertama paling bawah, yaitu untuk mengatur kelembapannya berupa tempayan tempat air. Lalu yang kedua itu rak pertama. Nah, bisa teman-teman lihat kan, itu di sebelah ujung sebelah kanan ada motor penggeraknya. Lalu ada lampu juga kawan-kawan, lampu sebagai pemanas. Di bawah juga banyak lampunya. Lalu yang di atas itu rak yang ketiga. Rak yang ketiga itu berisi tempat telur juga ya kawan-kawan. Jadi ada 2 rak tempat telur. Yang paling bawah ini dia sebagai tempat mengatur kelembapannya kawan-kawan. Nanti ini ada raknya, rak yang bawah ini kosong kawan-kawan, gara-gara telurnya cuma sedikit. Jadi nanti rencana rak yang bawah ini mau dibuat untuk sebagai dilepaskan ininya, untuk menggesernya ini. Jadi di bawahnya nanti tempat yang udah mau netas, yang udah pecah nanti dari atas. Sebenarnya sistemnya cukup sederhana ya kawan-kawan. Ini ada motornya, motor penggeraknya kawan-kawan. Mungkin nanti kalau kawan-kawan mau belinya bisa saya buat namanya di deskripsi kawan-kawan. Ini 1, lalu 2, ini saya buat lampu biru tuh, biasa aja kawan-kawan, lampu biasa. Ini ada lampu, ada pemanas. Itu ada berapa lampu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada satu lagi kawan-kawan, 8. Ada 8. Lalu ada satu kipas supaya mengatur suhunya itu tetap sama di setiap ruangan, karena di kipas ini kan supaya menyebar, enggak hanya di dekat lampu saja yang mendapat panas kawan-kawan. Lalu kalau sebentar ya, kalau bagian kontrolnya itu sebelah sini kawan-kawan, di samping. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat ada beberapa alat kontrol. Ini ada saya kasih 2 saklar untuk motor. Yang ini saklar lampu yang warna biru tadi, yang 2 biji. Lalu yang ini termostat untuk mengatur suhunya otomatis, yang tadi saya katakan kalau dia sudah, di sini saya buat setelannya 38,3 paling tinggi, dan paling rendah 37,8. Cuma tadi gara-gara dibuka dia suhunya turun. Lalu yang ini dia timer yang saya gunakan kawan-kawan. Mungkin nanti penjelasannya ini bisa dilihat di video yang sebelumnya atau yang berikutnya. Bisa dilihat nanti di list video saya kawan-kawan. Nah, ini kalau ini saklarnya untuk, ada lagi beberapa lampu di dalam saya buat lampu tambahannya kawan-kawan. Nih kawan-kawan lihat kan, bisa hidup. Nah, oke.
Ini timer, ini saklar lampu, ini pengatur suhu. Lalu yang ini yang dua saklar motor, ini yang bawah saklar ke lampu yang warna biru. Nah, jadi gini ya kawan-kawan sistemnya. Itu kan ada yang ini timer, ini saya buat setelannya sekali 180 menit mati dan 7 detik hidup. Lalu ini kan ada lagi saya kasih saklar untuk motornya tadi yang dua. Jadi tujuannya supaya misalnya kan tadi saya bilang kan satu ini yang di atas untuk supaya tetap tempat telurnya bisa muter. Kalau yang bawah kan nanti misalnya nggak dipakai untuk tempat telur yang udah pecah kan nggak usah diputar-putar lagi, jadi bisa dimatikan dia kan kawan. Ini ada kode saya kasih A, B, atas bawah, HM, hidup mati supaya lebih gampang. Jadi kan misalnya dia ini timernya ini kan kalau dia warna merah gini tandanya dia, saya matikan dulu ya, kalau dia warna merah gini tandanya dia mati. Tapi kalau dia nanti warna biru ini tekan kawan-kawan. Nah ini dia 7 detik. Oke, 7 detik. Itu dia waktu hidupnya 7 detik, baru kembali lagi mati. Cek ke merah, kembali 180 lagi. Seharusnya tadi sudah 40 menit lagi kawan-kawan untuk dia berputar. Nanti kita buat aja. Itu dia kawan-kawan. Cuma ini dia nggak berputar gara-gara tadi ini saklarnya sudah saya matikan. Ini kawan-kawan. Cek sekali lagi. 7 detik. Hidup, kalau biru dia hidup, kalau merah dia sudah mati lagi. Ada yang nggak hidup gara-gara ini. Kalau mau dilihat contoh dia berputar, biar kita buat ke bawah kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan bisa lihat yang ini, yang bagian bawah ini dia. Ini dia saya tombolnya saya tekan supaya dia hidup. Ini atas, ini bawah. Tadi yang bawah ya, tadi yang dimatikan. Ini langsung sekali dua kontrol kawan-kawan. Ini saya tekan tadi yang ini ya. Oke, 7 detik kan. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Oke, dia matikan kawan-kawan. Sekali lagi ya, kita tekan yang sebelah sini tadi kawan-kawan. Ini oke, 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, matikan kawan-kawan. Tapi yang ini kan nggak putar ya, walaupun kita pecet yang ini tujuan, tapi dia nggak berputar karena ini. Tapi coba dipijit ini. Nah, baru dia berputar kawan-kawan. Oke, itulah fungsi dari saklar itu kawan-kawan, untuk mengatur supaya yang mana yang mau kita putar, apakah sekali dua atau satu saja. Jadi walaupun disandi otomatis tapi bisa lagi dimanualkan dari sini kawan-kawan. Itu dia yang saya buat. Nah, jadi tadi kalau yang ini kan, yang tadi saya bilang kan lampu biru sama lampu yang di atas itu kawan-kawan kan, dia pakai saklar itu kawan-kawan. Lagi saya buat ya lampu biru ya kawan-kawan. Tekan ini tadi saklarnya kawan-kawan, yang bawah yang bulat. Nih, coba ya, mati hidup, mati hidup, mati hidup, hidup. Lalu yang di atas ini kawan-kawan ada lampu yang di atas kan, yang di atas ini pakai saklar juga kan.
di saklarnya. Apa kan? Oke. 1, 2, sini ada 2, 4. Oke. Di bawah juga ada lagi kawan-kawan. Bawah 1, 2, ada lagi. Jadi ada 6 lampu yang dibuat ya kawan-kawan. Nah, jadi begitu model saklarnya kawan-kawan. Lalu mungkin sedikit ini mengenai rak jaringnya kawan-kawan. Itu dia bisa dibongkar pasang kan kawan, yang ini kan kawan. Ini bisa dibongkar pasang. Jadi tampilan itu kalau dia nggak ada ininya itu kan kawan, dia cuma jaring gitu aja, jaring ini. Nah, tampilannya cuma jaring gitu aja dia polos. Jadi kalau misalnya nanti telur yang ini udah mau netas kan, misalnya ini mau netas, nanti tinggal tutup sini kan kawan, supaya nanti kalau dia netas kan nggak tergeser-geser itu karena nggak ada yang menggerakkannya kan, jadi dia bebas. Nah, mungkin kalau kawan-kawan sedikit penasaran ini saya buat dari bahan apa, mungkin saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan sekalian. Nah, jadi ini dia kawan-kawan, nih bahannya, kelihatan kawan-kawan nih. Kalau kawan-kawan tahu pipa untuk lampu, untuk kabel lampu listrik yang dipasang di atas ini, di atas aspes kan ada kan yang kabel itu, bilang aja kabel, bilang aja pipa untuk lampu. Ini biasanya panjang kawan-kawan, jadi saya potong-potong. Jadi kan kalau pendek gini dia jadi agak keras, sebenarnya dia nggak pala keras kawan-kawan. Dan saya ikat pakai kawat. Kalau di sini saya buat dia pakai ini kawat lampu juga kawan-kawan. Sebenarnya bisa pakai kawat biasa pun bisa kawan-kawan. Ini jadi saya kasih lubang. Ini kan di sini saya kasih lubang, ada 2 lubang. Saya masukkan juga di sini ada 2 lubang, di pipanya, di kayunya ada 2 lubang. Lalu saya ikatkan kuat kawan-kawan di satu plat. Ini kalau kawan-kawan tahu ini plat, ini aspes rumah kan ada platnya yang kayu kecil gini kawan-kawan. Ini kayu kecil tipis, ini udah. Ini kalau ini dia kayu biasa, cuma ini udah saya haluskan lagi kawan-kawan supaya dia enak geseknya di dalam, enggak kesat. Lalu untuk memperlancarnya saya buat ini roda kecil ini kawan-kawan. Beli aja di toko bangunan, bilang aja roda kecil kayak gini kawan-kawan. Ini harganya nggak begitu mahal, kalau nggak salah kemarin satu biji ini 2,5. Oke, saya tempeli di sini kawan-kawan, di bawahnya ini kan. Nih saya mur di bawah supaya dia bisa lebih licin lagi berjalan di jaring tadi, di ram tadi. Nih, jadi dia bisa jalan. Ini sih ide saya sendiri kan kawan. Kalau misalnya kawan-kawan punya ide lain membuat ram gesernya ini atau rak gesernya, ya terserah kawan-kawan. Ada yang
pernah saya lihat dari bambu atau dari kayu, dan ininya pun nggak mesti bulat juga, kotak gitu aja pun bisa juga, ada kayak kayu lurus gitu, lurus kotak-kotak. Lalu kalau jaraknya ini kawan-kawan, ini saya buat nih, kalau nggak salah kemarin 4 cm nih kawan-kawan. Ini jaraknya 4 cm per rak gini, tapi sesuai kebutuhan kawan-kawan lah. Kalau misalnya mau buat mesin tetes telur bebek, mungkin diukurnya pakai telur bebek kan kira-kira. Kalau kurang lebar dilebar lagi. Kalau misalnya mau buat telur burung, tetaskan telur burung ya bisa dirapatkan lagi kawan-kawan, tergantung kebutuhan dari kawan-kawan. Kalau saya yang segini dia sudah pas kawan-kawan untuk ayam, karena dia kan untuk ayam siam telurnya agak besar kawan-kawan. Kalau misalnya pun untuk ayam kampung dia agak kecil lagi pun bisa kawan-kawan. Mungkin beginilah bentukannya kawan-kawan, makanya dia bisa mudah bergeser dan tidak begitu membebani motornya. Karena kan motornya tadi kecil, kalau misalnya nggak dibuat gini dia nanti kan nyeretnya berat gitu kan kawan. Kalau nggak ada rodanya nih, nyeretnya berat, jadi kesat, mungkin dapat merusak motornya tuh nanti, bahkan sampai nggak bisa narik kalau ini diisi kapasitas banyak telur. Tadi kan kalau yang sudah kita lihat dia masih bisa menggeser walaupun banyak beban telurnya yang mau digeser kawan-kawan. Nah, mungkin inilah kalau untuk raknya kawan-kawan. Ini mau kita pasang lagi kawan-kawan. Oke, pasang lagi. Lalu ini salah satu yang gak kalah penting juga kawan-kawan, namanya hygrometer. Itu alat untuk mengukur kelembapan. Kalau tadi kan terbaca 54, jadi biasanya kalau untuk menetaskan telur ayam saya sih buatnya sekitaran 50-an sampai 60-an gitu kan kawan. Tapi yang normalnya sih 55 sih kawan-kawan kalau saya buat, supaya dia nggak terlalu lembab dan tidak terlalu kering. Ini kan udah naik lagi gara-gara dikeluarkan kawan-kawan, beda sama yang sama kelembapan di dalam tadi. Jadi ini juga penting. Mungkin kalau kawan-kawan mau beli bisa di toko-toko online, banyak juga dijual kawan-kawan, namanya hygrometer. Nanti saya buat nama-namanya di deskripsi yang bawah ya kawan-kawan. Kalau kira-kira kawan-kawan kurang jelas mengenai alat-alat atau komponen-komponen yang ada di mesin tetes telur ini kawan-kawan, mungkin kawan-kawan bisa komen di kolom komentar ya kawan-kawan, supaya tahu gitu saya memberitahu kira-kira di bagian mana yang nggak jelas, supaya bisa saya jelaskan lagi ya kawan-kawan. Jika teman-teman suka dengan video yang saya buat, bisa tolong di like, di subscribe maupun di share ke